Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pada video kali ini tentang kuliah singkat part 1 ya, untuk hukum afinitas, yaitu bagaimana pada part 1 ini kita akan menjelaskan rasio puli itu berubah, diameternya tetap. Jadi seperti apa efeknya kepada blower ini ketika rasio puli itu dirubah, yang tadinya cepat dilambatkan atau lambat dicepatkan. Itu pengaruh pada power motor ya. Seperti apa efeknya ketika ketika RPM-nya atau putarannya dirubah? Ikuti selanjutnya pada kuliah singkat ini di Bengkel Engineer. Ini adalah desain blower ya. Original desain itu memang sebelumnya 15 kW, kemudian kita pasang 11 kW, terus 11 kW kita tes 1, tes 2, tes 3 ya. Silakan lihat pada video blower ya, part 1, part 2, part 3. Nah ini saya mau tunjukkan, memang ini didahului oleh desain dulu blower itu ya. Nah memang sebelumnya adalah original desain 15 kW, tetapi ada pertimbangan tertentu, kita motornya adalah 11 kW. Nah ini adalah bagaimana simulasi ketika kita mau merubah rasio puli. Jadi karena 11 kW, begitu dites ampernya 37,7 ampere dengan rasio puli 1:1 ya. Kemudian bagaimana kita akan coba menurunkan menaikkan rasio puli tetapi menurunkan putaran blower. Nah sebelum beli, puli-puli itu dimensi yang mau kita pakai berapa. Nah ini saya mau tunjukkan simulasinya ya, simulasi sederhana dengan menggunakan Excel ini. Nah ini ada macam-macam ukuran pulinya, ada 89, 69, 79. Jadi berbagai kombinasi ukuran kita simulasikan ya. Nah ternyata saya pilih rasio pulinya 1,31 gitu. Nah didapat dari hasil hitungan itu adalah 13,31 kW. Nah kemudian kenapa kok motornya jadi 18,5 kW bukan 15 kW? Yaitu pertimbangannya adalah memang kita ingin ada margin. Bagaimana kalau kapasitasnya itu 20 ton lebih, jadi lebih sedikit ya. Jadi kita pasang 18,5 kW. Nah memang kalau kita lihat original desainnya juga memang ini 15 kW. Nah hasil hitungan juga 13,31 itu mendekati 15 kW ya. Tetapi kita ingin ada margin kapasitas ya, jadi kapasitas bisa di atas 20 ton lebih itu. Nah nanti kita kembali lagi kepada kuliah singkat di papan tulis. Kita lanjutkan kuliah singkatnya di papan tulis tentang hukum afinitas. Jadi ini adalah hukum afinitas, affinity law. Itu berlaku pada pompa, blower atau hidrolik turbin hidrolik ya, turbin air, dengan catatan impellernya
blade-nya atau daunnya ya, istilah bengkel itu adalah aksial dan sentrifugal. Jadi kalau mix atau apa tidak berlaku untuk blade, aksial dan sentrifugal. Pada kuliah singkat kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika putarannya dirubah, speednya itu berubah. Silakan lihat di video tentang axial blower ya, itu putaran dirubah bisa menurunkan ampere, menurunkan power. Jadi hukum afinitas itu pada prinsipnya ada dua. Bagaimana jika speednya berubah, putarannya berubah, impellernya atau daunnya itu tetap. Jadi daunnya itu tetap, impellernya, tetapi putarannya dirubah. Jadi geometri dari blower itu tidak berubah. Yang kedua adalah speednya tetap. Jadi putarannya itu tetap, tetapi diameternya berubah. Tapi ini pembahasan ini nanti kita akan jelaskan pada video selanjutnya ya. Video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana jika putaran berubah. Nanti video selanjutnya bagaimana menjelaskan tentang bagaimana jika diameter berubah, putaran tetap, terus menghitung flow rate-nya itu berapa dari hasil pengukuran ya. Lihat video instrumentasi pengukuran open ya. Jadi itu bisa dilihat flow rate-nya itu berapa, normal cubic per menit-nya, tapi itu nanti pada video selanjutnya. Kita kembali kepada jika impellernya diameternya tetap, tidak berubah, geometrinya tidak berubah, tetapi putarannya dirubah. Nah, kenapa kita selalu menghitung power? Di hukum afinitas tidak ada korelasi langsung antara ampere ya, hasil pengukuran dengan rumus jika putarannya berubah. Yang ada adalah bagaimana power itu berubah jika kecepatannya berubah ya. Ingat, silakan lihat pada video axial blower part 1, hasil pengukuran ampere adalah 37,7 ampere. Nah, kita harus hitung dulu, sebab hukum afinitas bicara tentang power, bukan ampere ya. Jadi ketika kita hitung itu 22,3 kW. Motornya itu adalah 11 kW. Jadi pasti trip. Ya. Nah, solusinya ada dua opsi. Opsi pertama itu ganti puli, rasio pulinya itu dinaikkan. Itu artinya putaran blower diturunkan. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah jika tes beban itu tidak kuat baru ganti motor. Nah, silakan lihat di papan tulis ini. Tes pertama itu adalah rasio puli itu 1. Artinya puli motor, puli blower itu sama besarnya. Itu rasio pulinya 1. Kemudian pada berikutnya saya ganti rasio pulinya itu, kita naikkan 1,31. Artinya apa? Itu putaran blower turun, tidak sama dengan motor. Jadi putaran blowernya 1114 rpm. Nah, kalau kita hitung dari hukum afinitas ini, P2 sama dengan P1 dalam kurung N2 per N1 pangkat 3. Kita masukin putarannya itu 114,5 rpm ini, N2 nya itu kita masukin dari rumus hukum afinitas ini. Nah, didapat 9,93 kW. Itu hasil hitungan, belum dites. Nah, artinya kita sudah memprediksi tidak akan trip itu, sebab ini 9,93 kW nantinya itu. Nah, sementara hasil tes pertama 2,3 kW karena ampernya 37,7 ampere. Nah, kita silakan lihat di video axial blower part 2 ya. Tes kedua, ini tes pertama, ini tes kedua. Tes kedua itu
tanpa beban. Nah, tanpa beban kita ukur ampernya itu adalah rata-rata 20,7 ampere. Sementara rating motor 22,5 ampere. Lebih kecil dari ratingnya motor. Nggak trip ketika tes tanpa beban. Nah, kalau hitungan KW-nya itu 11,5 KW. Secara ampere 20,7 ampere. Ratingnya 22, jadi nggak trip. Nah, kemudian kita penasaran, coba sih kita kasih beban, tes beban tuh diisi open itu ya dengan ketebalan tadi, silakan lihat video part 2 ya. Itu ketebalannya 35 sampai 40 cm. Itu bebannya itu diisi padi opennya 12 ton. Begitu kita running dengan motor yang sama, ampernya adalah 23,8 ampere. Tidak trip karena sebentar ke tesnya, beberapa menit ya. Nah, itu kalau lihat rating motor 22,5 ampere. Ini dalam waktu beberapa jam akan trip ya, karena di luar ratingnya motor. Itu kalau kita hitung itu 13, sekian kW. Nah, berikutnya silakan lihat di part 3 ya, bagaimana menentukan opsi kedua ya. Tadi opsi pertama ganti rasio puli, begitu opsi kedua itu kita ganti motor. Bagaimana cara menentukan besarnya KW motor itu dengan metode grafis, silakan lihat di part 3. Nah, demikian untuk hukum afinitas ya, tentang bagaimana jika geometrinya tidak berubah, impernya diameter tetap tetapi putarannya berubah. Demikian, ikuti selanjutnya pada video selanjutnya tentang bagaimana jika hukum afinitas itu dipakai jika kecepatannya tetap, putarannya tetap, tapi geometrinya berubah, diameternya dikecilin atau digedein. Nah, itu dari bagaimana untuk melihat geometri ini? Dari hasil tes sebelumnya dengan geometri impeller yang sudah ada. Demikian, ikuti video selanjutnya di Bengkel Engineer.